lampas kalak gereja atak engkompuna GBK penda ninta. Lampas siya PJ tu akan kukuagap ninta. Melawan niya reh kaikin pela dia tem ninta. Erlayam ya ku gereja lentik kau kuagap ninta. Layar suri rubah tikin kuras turang kuah ninta. PJ kita ya nurikan pengejapan. Engkau lapman beginkan dunia dan nina. Layang rang-rana lakin kuak korotak nina. Maka kalak silau sehat saya dah duk kuai pe bana soal. Maka kampe teman-temanku krina di kai penggo bandu soal lik ni perlongarna. Ingat du pagi. Lik kam je dokter, tah perawat. Adilit kari salah pendapatku bantu du kari aku ya. Lik kam je dokter tah perawat. Perawat lit pendeta. Oke ya, makasih. Coba diperdetekan ini. Adilit kala laba ciman ikan asin. Dan doi biasana penyakitna ningkalake alergi, tah kolesterol. Adilik kala laba ciman si Mesir tah macam nina kala penyakit asam lambung. Tah ma. Adilit kala laba ciman daging babi tah daging kambing. Berarti li kolesterolna, li hipertensina. Adikai pelanai bacipan, berarti ngomakel penyakitna. Mabagai? Singkatna, rah buena pantangan, berarti rah makalak na penyakit. Mapasnya kap dueri, berapa? Maka kampen na di bapangku, rah buena jel malakam sorokam ngai penyakitan. Sebab kalak sehat, mulai kuskus pagi-pagi tasak telu mesang macam tebu meser setengah tasak krina sarupna loya sakit di sehat di penakitan macam sitik mencret meser sitik sauler kurang penalami naik tensi kurang angkat-angkat naik asam lambung kurang puji-puji ke naik gula kak silong ore adi berbagai nang kak Yesus ndu kak Yesus lapat. Saya lo kak pujikan kala, salibkan kala ngapai. Maka kam kri nanda bapangku si rumah kunan. Erlazar kita rah Yesus nanda ku pulahi kal Bandung. Arah cara rukur si menuh bana. Yesus kita itu adalah ahli berpikir. Dia adalah Allah yang sangat bijak, terampil mengelola cara berpikir. Semaka kai pirah bana. Oke saja. Mulai kalak bujur sampai setengah adon. Mulai si mujikan sampai si nalipkan, lip krina ingan na besia. Kita kalak karena aku biar aku dahulu. Melang sa juma kitik sa puso. Di tapak elah rehet pusuh ketek. Dua kalak pela bagi ukur ngo picet bagai. Rakaim kak duit tanggeluh belang sa juma kitik sa puso. Ma, siap. Yesus ta belang tapak na maka saya siap. Masih angkan ni kita re. Gelah si ban mulai warena. Oke. Mari kita lihat bagaimana cara Paulus mendidik anak-anaknya. Di pertama lebih, bas ayat sada, keren sekali ini. Paulus senda membuka kalimat, "Oh kam anakku." Keren ya? Apa kerennya ini? Paulus sudah mendidik anak-anaknya, dia selalu membangun kedekatan. Oh pedenga inasehati anak-anaknya, jadilah kam seperti laskar Kristus, jadilah kam seperti atlet. Sebelum itu semua, di pertama lebih sibana ibangun lebih kedekatan pas anak lang sermon kami dan dulu rata-rata pengkhotbah seperti dia kan telu pesan si penting bas teksena kam krina permata harus laskar Kristus harus jadi atlet nina menasehati jikrina pirasat nasrayan dai pandita pertua dengan dai lupa ya ayat sadena si pentingnya sebelum menasehati orang rumus nomor sada harus kau derata. Berapa kita orang tua ini yang ahli menasehati anak, tapi nggak didengarkan anak. Tiga kita orang tua yang di soal pemetah kaliber otak, tak buku kai penggosi baca, pengalaman kai penggosi baca, ngosi baca Maria buku Maria Teguh, si oge krina narasumber, si belas kemana anak, lau kam bagikan kalah, telah kam. Rumus nomor satu didik anak kita adalah kam harus menjadi orang terdekat dengan baik. Manusia tidak akan mendengarkan nasihat kalau dia tidak merasa dekat dengan maka Paulus pertama imulai labo nasihat. Oh kam anakku si
tanpa kedekatan, tidak ada pernah nasihat yang manjur kepada siapa. Itu dikerjakan oleh Paulus kepada Timotius, kepada Titus, Filemon, dan sebagainya. Perhatikan kedua, cara Paulus, dia selalu mengapresiasi orang lain, mengapresiasi anak-anak. Baca duka pekari teks-teks sideban pembukaan rina nasihat Paulus dimulai dengan apresiasi. Kamkap si kerajaan di bawah. Adibas PJJ ta minggu selewat, dikatakan engkaulah manusia Kristus. Dalam bahasa Ibrani, engkau adalah ebed Zahwe. Jadi ngerana kandu Paulus man Timotius, seolah-olah engkau adalah nabi bagi. Sebab kata ebed Zahwe hanya dipakai untuk Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Elia, Elisa, Jeremia begitu. Lalu datang Paulus berkata kepada Timotius, kamkap ebed Zahwe bagi. Engkau adalah orang yang kuhormati. Tiga kandu kita orang tua menjadi gagal dalam pendidikan karena kita membuat anak kita tampak konyol ketika kita menasehati. Sering sekali kita menasehati anak tak orang lain atau siapapun dalam gereja, dalam PJJ, kita datas si menasehatnya itu. Kita pemetah kalau kita tempat longor. Itu enggak pernah diperagakan oleh Yesus. Menasehati orang lain, pertama harus kita memartabatkan mereka. Berapa kita orang tua menjadi gagal dalam memberi nasihat karena dalam nasihat kita dan relasi kita dengan mereka yang kita nasihati seolah-olah mereka goblok, kita jago. Ia meteruk, kita meganjang, ia kaipela angkana, kita tempat si jago nara kaipe. Ingat secara psikologi, teknik ngajarkan sebagai akan membuang energi, ras terbah naik lagi usur tensi dolar ngadi-ngadi, lo dia tekalak. Aku, bidah pengalaman ku jamu. Nandeku tamat SMP. Bapakku tamat SMP. Adi secara titel ernolih-nolih jauh aku ganjangan senanders bapak. Tapi perban kelang Athena lah pernah aku ihinan. Asal ngerana nanders bapak dan lu bagendangin aku ni nak kue nanti. Bagendangin aku nak kue pak kue. Yang membuat nasihat itu masuk bukan karena pengetahuan ta. Labor kita kan mantap koleksi nasihat ta. Labor kita kan buku KIP sibat. Tapi kita kan kualitas relasi dan cara kita memartabatkan mereka. Maka dia tetap membangun permata GBKP ke depan. Membantah orang tua, pandita, pertua diaken. Tugas nomor satu bukan menasehati mereka. Tugas nomor satu, belajarlah memartabatkan mereka. Belajar kita dekat dengan mereka. Karena dekat dan memartabatkan orang lain adalah gerbang masuk terbaik dalam semua proses pengajaran kehidupan. Makara Yesus surga nari lang. Dan bacin kak kirim na surga nari pedah. Bana pakai mikrofon, galang bana sound system na, babo takal rumah teh, kak du bana takal mic na mabaci. Kagalangan bandi bata sound system kak du babo rumah teh, krina, 20.000 bana watna, galah kalau si begi. Bukan. Teknik di bata ngajarkan kita adalah kedekatan, emang kadahina kita kudu. Apa yang kamjenda orang tua si anak dulu bagikan kata, belajar kita mendekatkan diri pada mereka. Itu penting. Sebagian petelukan cara Paulus menasehati. Cara Paulus menasehati bagian petelukan, Nina, oh anakku, kayak si begini bahasa kunari, andaskan kailah man kalak si debat. Itu semacam estafet ya, lari estafet. Padahal estafet yang harus dikerjakan oleh Timotius ini adalah kota Efesus. Kota Efesus yang suhkeng nazal mana? ICP toganina, ICP lis-lisna, di peburau na bahkan Paulus pernah dia hajar oleh jemaat Efesus. Tandukai nina Paulus. Justru kepada orang yang menghina kita lah, kita akan bergerak membawa kebaikan. Aku dibuang dan ditangkap di kota Efesus. Tapi kota E menjadi target kelang ate tanaku. Hebat ke Paulus itu. Jadi kita dilik jelma latih tangan nadah numin terkak latih terjadi. Sada matawari petu kulang rasang kau ninta. Paulus lang
Justru kembali kepada orang yang menolak mereka, iupayakan kebaikan. Aku kuingat pedah nini tiganku bagaimana ini. Imbang tang tambar tani. Hebat deh. Imbang tatabar. Aku kuinka aku kitik-kitik naik getuk nande pahaku. Dekat dia anak-anak dan naik usul kak getuk nande kita kerinakin. Getuk na pahanta putar na siti angkat na kuda seding naring beltak tersbi berteng nahan kensa. Pulus na kak kuda angkat na kasih kau bagus seding-seding jinjit kita ngalak-ngalakan sa getuk-getuk nanti. Derakuh berdak aku lah. Sepenga polisi laudung adilakin nandai kundai kakarin dakap aku maka ngadi tangis kuda. Perdetek kendu pagi, sepena anak rawai nandai nars bapan. Ula kencang mama mami nandakap sa. Adilakarin nandai nasing getuk ndai karin dakap sar sengemas selalu ngadi tangis. Itulah artinya imbang tabar. Dan Paulus melakukan ini. Dimusuhi kala Efesus ya. Oh anakku, kembalilah ke sana. Kelengi kala singimbangi kabi. Iza kak dudarami bagian nasihat lang di kita kala karoena dan igis. Ulang tir siya kapan ahnday mate peh. Aku li kakak memberita zena kam kaila kam gereja-gereja bang niku. Aku dia nakah dengakin sekretaris runggun digan pilo ku gereja ni na musubuyutan na kepe. Sepanjang umur kakal bandi batas sekretaris runggun dai lalap ka terpilih. Maka anak dah yang namatay lebih sekretaris runggun dai sehat-sehat. Maka ulah salah rukur sebab kalau si salah rukur munuh bana. Coba lihat langkah ketiga dari Paulus. Itu dia selalu melihat kebaikan-kebaikan pada sisi musuh kita. Keren ya. Aku luar biasa kok sekalian pengajaran Paulus ya. Maka rekanina Paulus man Timotius estafet. Ajarkanlah si mahuli man kalak lebar. Apa yang dimaksud di sini? Paulus itu memberi kepercayaan kepada Timotius. Amin, dia Timotius mudah dengar. Inilah pesan yang sangat penting. Telah sadar dosa gereja, dosa serayaan adalah tidak memberi ruang bagi perkembangan orang lain. Biar kita usur, kita laku tengah. Biar kita usur, kita lah sehebatnya. Dosa terbesar dari kehidupan adalah lupa kita memartabatkan orang lain. Karena yang pertama dibuat Tuhan di dunia ini adalah memartabatkan manusia. Bukan menjadi lebih baik dari siapapun, tapi membuat orang lain menjadi jauh lebih baik. Pusungkun kam dan di Bapak Kubas pusuh duka di Jawa. Apa yang kandu jilen jelma? Si berhasil ia jadi nomor sada alun-alukan kalak si deban. Atau jelma si berhasil erbahan temanna jadi nomor sada. Ya paling kandu jilen jelma nih. Jelma si berhasil jadi nomor sadar kita kenalukan kalak si deban. Atau jelma si berhasil erbahan kalak si deban jadi nomor sada. Apa yang kandu jilen jelma? Wakak ngomedat du. Tuhan kita Yesus Kristus selalu membuat manusia bermartabat. Maka sekalian dan nanti bapangku turang semina, adi ngajarkan anak kami, entah mempersingeti teman, upayakan kalula nak tak rega dirina, adi baca cara tak ngeranai tambah kami dolak daging. Aku pernah rubat resnora, pandita pe kami duana, pandita ada perubat ka. Aku pandita, nora aku pe pandita perubat. Janda haraku pandita asal kandu beruginting ada tinggal benakan nangerana ila naik tak narem. Iya gedang pan aku so. Kunan kabuku gua kalah maka gedang kal pernanden nangerana itu. Tapi kan menurut buku psikologi pernanden ngerana 7.000 kata sadawari perbapaan 3.000 maka potong na 2,5 kali lipat. Maka payong elo terimbangi pernanden asal ngo benakan na ikurita begitu. Pernah nggak lu ngeranai nora lah tertahan aku tadi putra minum teh manis dingin ku kedai maka karet laku begitu kan muli aku kedai nari sehrumah ulihi na benar nari maka tahan asal lah keri siap oke sejak sedih ku coba pika iya
Buen ke perahia, iya nah bawangnya pe bacika kari ngeranai, dila tertahan rasaku anak tapi junguti na bugai. Dila kari anak tapi junguti na muria tetangga perik na ulihi bugai baci bugai. Ema kadung na ku pelajari asal jungut dahatangku dan ekologi. Ku pelepas yang ngerana ngasa keri si 7.000 na bagi macak barah ya sampai keri darat nanah. Sedung karya ngeranai tah dua jamah bagi lo kan do bues aku ngeranai dai bang nanggo du bagi lane pizza babi bah atau pernah nga pengkebat na mabacikan kita sekali tersinggung ban buena yang ngerana tah kade basempulna ya lane do ka Arab na ya di mulai ka andu lati kapna kali jadi ni kubana buru ginting niku aku pebeluh ngamerawa Tajambiar kelaku kam sakit aku kange kari perpanna emakala kal kam kurawai sebab jadi ketiku tari kam ni dan du arah rawa-rawai naik kaya yang kan ban perbencang naka maka tambah teku jadi dengan kam ni buka aku nggak sempurna arah sempurna ka aku biar kelaku kam sakit aku kange kari perpanna jadi na teku ni anah ta merena sehat naik martabat tu anah ta mandang kala adibaci tambah bandola lagi begitulah. Coba pagi upayakan adalah setelah kita dekat dengan mereka, perhatikannya rumus ibadah Paulus. Di pertama ia dekat, kedua akan puji kena, dipetelukan i percaya kena, dan keempat kan dia melihat sisi baik dari orang lain. Enca kerina mejile tare-tare bintang naras gerbang masukna, emakanina. Oh anakku jadilah kam laskar Kristus. Laskar Kristus tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berpikir untuk negaranya dan dia patuh pada atasan. Kami atlet berlomba ngelebihkan si mahulik dan sebagainya. Maka bagian terakhir yang dati kunahkan kata manbandu anak kami si muda, permanen dati tema permata, manbandu anak kami, kam adalah orang yang kami cintai. Tapi baci jadi naku kami nande bapandu. Dan terbatas kakal pemetah kami, ati kami kelengai pelaka beluh kami cibalkan. Terbeluh kami mengangkat pusuh nande bapandu, karena tidak semua ucapan buruk adalah rasa benci. Benci jadi ban lama gandang sekolah kami, beluhan kakak masa kami. Bagaimana kami terbeluh terpaksa, langai sekolah mamak bapak kuen nama bagaimana angka ten ulat itu nempak. Karena kadang-kadang untuk membentuk kita tidak selalu harus hadir orang tua yang ekstra. Tidak harus selalu hadir nande bapak si istimewa. Anak-anak yang istimewa itu kadang-kadang dibentuk dari keluarga yang sangat terbatas. Anak-anak yang super itu kadang-kadang dibangun dari keluarga yang sangat sederhana. Maka adikku pelajari melalui buku, olah aku jendai, hampir semua ahli filsafat di dunia ini, para penemu adalah mereka yang datang dari keluarga yang sangat terbatas, nande bapak yang sangat terbatas. Bahkan tidak sekolah, ekonomi yang sangat sulit dan sebagainya. Maka sangat anak kami, di Batan jagai kambas masa-masa ulang tahun permatena, kita tunggu. Albert Einstein itu tidak punya orang tua yang mantap. James Watt bukan orang tua yang mantap. Thomas Alva Edison, Balu Nandena, dan sangat miskin, tapi dia penemu listrik, pembuat listrik menjadi mantap. Hampir semua ahli di dunia ini tidak datang dari keluarga yang sempurna atau keluarga orang kaya, jarang. Semua dari keluarga yang sangat sederhana. Maka ulah kita biar klik di bata anak-anak teh, kita berdoa, kita dukung mereka, dekat kita kepada mereka supaya mereka jadi kuat. Bagian penutup ate kuman bibingku bro karo ku bagi beritana sakit kam bibi Mama Loren. Adik kami temandung rana bermalang kel belas-belas kami atau koleksi kata-kata kami manbandu bibi kami. Ada kalanya pilihan kata kami tidak mampu mewakili atau menyentuh apa yang kami rasakan.
Karena setiap pilihan kata yang kita punya di mulut kita ini datang dari latar belakang berbeda. Lasri, kata-kata mesui sajalah seri banta maknana. Karena kalau mesui itu dia rasakan karena sebuah pisau. Dia bakal rasakan mesui karena ditabrak oleh puso. Dia bakal mesui kita kan kena pisau lipat. Dia bakal mesui kita kan kena duri macam-macam. Jadi kata mesui tidak mampu mewakili semua yang dirasakan oleh manusia. Sada bibingku, rina penderitaan du, itu dialami oleh Yesus. Pokoknya teman du arif paling cantik. Ketika kamu merasa sepi, Yesus pernah merasa kesepian ditinggalkan banyak. Ketika kamu merasa sendiri, Yesus pernah tadingkan kelak. Ketika kamu sakit, Yesus pernah sangat merasa sakit sampai melereng darah. Ketika kamu lali begikan kala, Yesus juga pernah enggak didengar orang. Ketika lali teman du diskusi, Yesus juga pernah tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi apakah Yesus akhirnya menjadi pribadi yang berhenti dalam malapetaka? Bukan. Yesus melaluinya dan dia sampai di situ. Jadi karena penderitaan, apapun bentuknya, nande kami, bibi kami, ras Yesus angkana krina. Lang baci kakak, di iman kami turikan dulu mana. Rempatkah kami, maangka kami, lakah pernah kami jai. Kedua sakit pidah bukan ending dari segala. Paulus pernah sakit, bertoto ia telu kali, tutus tenar toto, berpuasa habis-habisan. Tuhan agui keduri silit ras daging kuenan ini. Tandung kaya maka Paulus lar zabu-zabu. Ada penyakit yang membuat dia tidak bisa sempurna sebagai laki-laki. I toto kena sampai metua. Lah cabut-cabut di bata penyakit nanda yang kai. Gelah arah keterbatasan dua aku dalam tajumpa. Dalam tercakap. Gelah arah keterbatasan du ije akur dahin. Maka kedungan nanina Paulus. Dalam keterbatasanku aku melihat Tuhan berkarya. Maka keterbatasan bukan malapetaka bagi orang yang percaya pada Tuhan. Penyakit bukan akhir dari segalanya. Sakit tuh mesui, yakin aku bibi nandeku kena kanker. Puluhan tahun sampai hari ini. Bapakku stroke di rumahku. Aku tahu rasanya bagaimana orang tua sakit. Dan sampai detik ini aku ngadep-ngadep. Tapi itulah menjadi cara kita untuk lebih mengenal Tuhan. Itulah cara kita untuk lebih bergantung 100% pada Tuhan. Itulah cara kita untuk melihat Tuhan berkarya lebih besar daripada diri kita. Begindai berita anak, kempu pelangaka tubuh, anak pelangaka tamat. Yesus pemelala langa terdungi sa dunia da bibi. Melala zara-zara na tading kena langar zabu. Melala jelma dunia da tading kena langar robah. Melala jelma dunia da tading kena langar setempat kepala. Melala jelma tading kena dunia da langar sempat. Itulah kenapa tadi Paulus berkata, man Timotius, sebuah estafet kehidupan. Lakrina bas diri tenda, harus dung bas diri ta. Kita harus mempercayakannya pada orang lain. Aku penditaan du. Lah kalbo terdungi aku krina dahin GBK penda. Lo dah GBK penda dahin rumah pe mungkin bacilang. Aku penditaan du 10 tahun aku si bulangit. Sampai warienda kami adalah keluarga yang cukup sederhana. Nakolah kenanakku pe akur pala-pala. Lo padah lebih ngelitkan tapak na sada hektar sawit nandengku. Uang sekolah na pe kami megap-megap. Lalu apakah aku bapa yang tidak sukses? Bukan. Kesuksesanku adalah aku setia kelengi anakku dalam keterbatasan. Dengan sebuah harapan dia akan melihat Tuhan akan bekerja. Ia pelit di batana. Aku pelit di batangku, seri di bata kami. Dan aku berharap dia juga akan jadi bapa suatu saat. Yang akan banting tulang kelengi anaknya dalam keterbatasan.
Yang aku wariskan bukan hartanya, tapi spirit berjuang yang tidak pernah berhenti. Itulah yang aku wariskan. Lang baca kakak kita ukur-ukur anak. Empok karya anak kue dalam kali rumah. Empok karya anak kue datang kali tapak. Terjabu karya anak kue datang kali depositona. Adie ban ukur na nandengku bapakku krina. Aku pandita Krismas si paling gagal jadi mamre donina. Sebab sedenandai krina lah kari terberikan aku pas karier jam. Lalu apakah aku bapak yang kurang ajar? Bukan. Bukan. Aku adalah bapak yang setia bagi mereka dalam keterbatasan. Berbagai bagi mana anak kempuna. Kira-kira begitu ya. Ku akap, bibi sehat-sehat kam. Bangun semangat. Sehat kam, jangan putus asa. Dalam penderitaan kita ada kesakitan. Tapi biarlah anak-anak kita juga belajar melihat kita menderita. Supaya nanti ketika dia juga menderita, dia punya sampel. Oh, lihat kalak si megegah ibas Tuhan. Aku penditandu, cukup sederhana geluhku. Aku mengajarkan anakku, gelah anakku pagi. Oh, rupanya bisa sejahtera sederhana ini. Oh, rupanya bisa bahagia sederhana ini. Begitu. Lang adikku katakan deh, aku bagian padan tanah memakaro, aku padita kalau padula, itarosen. Laki ti ukum numpah padan pagi jadi kelak sebagai yang katakan. Kita salah ngajar. Baiklah dari apa yang kita miliki, anak kita akan mendapatkan referensi yang luar biasa. Keren, bapakku juga bisa. Nandaiku juga bisa. Tena. Tadi bacin nandaiku, bibiku berukaro, belah sakit bagi anak du, entah teknik sakit yang baik. Adilah kam lulus sekalian dah. Sakit bagi ya birawanan ya, bagi nandai kang pagi perpatai tani. Maka semangat bibiku, bangun semangat. Baiklah sampai titik akhir nafas kehidupan kita. Anak kita akan melihat bagaimana teknik terdibata, bagaimana teknik sakit. Maka ada hal-hal yang nggak bisa kita singkirkan dalam kehidupan, tapi bisa kita beri makna baru. Lihat perjalanan hidup sila baci si sambari, tapi bisa kita beri makna. Ada realitas kehidupan yang tidak bisa kita ganti, tapi bisa kita memberi bobot baru. Aku kulakukan sebagai pendeta, ukuran-ukuran yang dipakai orang di dunia ini, aku beri makna baru. Hadirin kalau kayak ukuran sukses selalu berada di depan, tertinggi, terhebat, terkaya, terpenting, aku mengganti. Ukuran sukses bagiku adalah membuat orang lain menjadi bermartabat, menjadi sukses. Dan aku tidak perlu sukses karena kesuksesanku adalah membuat orang lain menjadi lebih baik. Selesai. Dan aku tidak akan keberatan sampai tua. Dan hadirin bagi jelma mantap penasaku, pastilah magatel kutuku karena aku mengubah mindsetku sendiri seperti itu. Bagaimana kami bas bulan, bas minggu enda, sehat-sehat kamkrina kekalian kami, dan bapak kami, Tuhan masuk-masuk kami, anak-anak kami selamat ulang tahun dan menjadi pribadi yang berharga Tuhan dan masyarakat. Marilah kita berdoa. Bujur Tuhan, katakan kami membantu, memberikan kami kesempatan bagi katandu, ipersingetidu kami bas minggu enda, bagaimana Paulus mendidik Timotius dalam kedekatan, dalam rasa cinta, dalam rasa sayang, mengapresiasi dan memartabatkan, memberi kepercayaan kepada Timotius, gelah ngasup dia jadi anak si muda, menjadi berkat bagi masyarakat. Tuhan, pesuka-suka tanduenda, ajari kami, gelah kami pemasuk meneladani Paulus, gelah kami pengasup memartabatkan anak kami, dekat dengan mereka, menghormati mereka, membangun rasa percaya diri dengan mempercayakan banyak perkara pada mereka. Das fokus pada kebaikan anak-anak kami. Sama kaduna kari ngasut dia bertarung dalam perjalanan hidup sebagai laskar Kristus, sebagai atlet kehidupan yang berjuang sampai garis akhir, sebagai petani yang akan setia menunggu proses-proses perkembangan kehidupan. Bagaimana Tuhan pertolongan kami, kami bantu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.